الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحات فستكون فتن كقطاع الليل المظلم يصبح رجل مؤمن ويمسي كافرا أو يمسئ كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua dengan keanekaragaman nikmat dan jumlah yang tak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman dan Islam yang menjadi sumber daya kita, sumber kekuatan kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Juga dengan nikmat tersebut kita bisa meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan nikmat itu, nikmat iman dan nikmat Islam tersebut senantiasa ada dalam hati kita, senantiasa mengendalikan hati kita sehingga seluruh produk perintah dari hati tadi itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada kedua kita, suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita mempraktekkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali menikmati jamuannya Allah Subhanahu wa taala, menikmati hidangannya Allah dan Rasul-Nya, yaitu menyantap hidangan ilmu yang alhamdulillah kita masih dalam pembahasan satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama hadis dari kalangan madhab Syafi'i, yaitu kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, di mana ketika kita mempelajari kitab tersebut ada dua keutamaan yang Allah janjikan di dalam ayat Al-Quran, kemudian ada keutamaan lain kalau kita mengacu kepada hadis dan perkataan para ulama. Dua jaminan yang Allah berikan itu diantaranya berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ira, sekiranya kalian meninggalkan dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang aku larang mengerjakannya, kata Allah, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan selainnya, alias dosa-dosa kecilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami, kata Allah, akan memasukkan ke dalam tempat masuk yang mulia, yang dimaksud adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jaminan kedua.
Jadi Allah menyediakan dua jaminan bagi mereka yang tahu dosa-dosa besar dan tidak melakukannya. Yang pertama akan diampuni, ya, dihapuskan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Yang kedua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menjadi cita-cita semua manusia, bukan muslim saja. Ya, meskipun semua beragama itu kemudian berharap masuk surga versi agama masing-masing. Terlebih lagi kita umat Islam, ya, di mana Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang surga. Allah pun menceritakan di dalam Al-Quran tentang neraka. Keyakinan kita terhadap surga dan neraka itu berimplikasi kepada sikap perbuatan kita nanti. Makanya sebetulnya ada satu kitab yang khusus membahas tentang surga dan neraka. Kenapa kemudian ada bahasan khusus tentang surga dan neraka? Karena keyakinan kita terhadap surga itu akan berimplikasi kita mau dan bersemangat untuk beribadah dan amal soleh. Orang yang keyakinannya terhadap surga lemah, maka keinginan untuk beribadah dan amal solehnya pun lemah. Orang yang tidak berselera untuk beribadah dan beramal soleh, bukan sekedar lemah keyakinannya terhadap surga, bisa jadi tidak yakin dengan adanya surga. Ini, ya. Nah, sebagaimanapun juga kemudian ketika kita yakin adanya neraka, maka keyakinan tersebut akan menjadi sebab dia untuk menghentikan segala perbuatan dosa dan kemaksiatannya. Jadi sesungguhnya yakin dengan dua ini saja, insya Allah akan menjadi orang-orang yang baik. Kenapa demikian? Sekali lagi, yakin dengan surga akan menjadi pendorong untuk beribadah dan amal soleh. Sedangkan dalam Islam itulah sumber kebaikan manusia itu, ibadah. Ya, pernah kita sampaikan, sesuatu yang dihasilkan dari proses ibadah itu apa? Dulu pernah kita sampaikan, apa bedanya adab dengan akhlak? Masih ingat? Kalau adab itu hasil dari proses pendidikan. Kalau akhlak hasil dari proses ibadah yang benar. Akhlak. Berarti kalau kita kemudian yakin dengan adanya surga, terdorong tuh untuk melakukan ibadah dan amal soleh, sumber kebaikan kita. Kalau ibadah dan amal soleh kita baik dan benar, maka akan berakibat akhlak yang baik, akhlak mahmudah. Oh ya, jadi berawal dari keyakinan terhadap surga. Kemudian yakin dengan adanya neraka akan menjadi sebab dia menghentikan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Dia akan menjadi orang yang serba hati-hati. Hati-hati dalam ucapannya, hati-hati dalam tindakannya, hati-hati di dalam bersikap kepada orang lain, hati-hati di dalam menyimpulkan segala sesuatu. Itu keyakinan terhadap neraka itu. Makanya insya Allah ini bahasan kitab Al-Kabair kan sudah dosa ke-52 nih. Kita sekarang bahas 52. Kalau ke-70 berarti berapa lagi? 18 deui nya. Nah, cukup banyak. Ya, ini sebagai rekomendasi. Berikutnya yang harus kita pelajari apa? Kitab tadi. Kitab yang bercerita tentang surga dan neraka. Ya. Kitab yang berceritakan tentang surga dan neraka. Ada kitab khusus. Kali ini tentang surga saja. Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu menceritakan detail tentang surga. Bahkan kita ditarik untuk berimajinasi dengan surga. Meskipun tetap jauh dengan gambaran pastinya. Tapi tidak salah, ya, mengimajinasikan surga agar kemudian timbul, ya, semangat untuk beribadah dan amal soleh itu. Tentunya imajinasi kita pasti dipengaruhi oleh apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar. Keindahan surga itu.
pasti terimajinasikan tuh dengan sesuatu yang pernah kita lihat. Padahal surga yang sesungguhnya itu wala ainun ra'at, kata Rasulullah SAW. Satu pemandangan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, satu pemandangan yang tidak pernah terdengar dari cerita-cerita orang. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas seperti apa indahnya surga itu. Nah, jadi meskipun tadi ya berimajinasinya itu dengan imajinasi yang pernah kita lihat, kita dengar itu, ya, tapi tetap akan membawa kebaikan berupa apa? Semangat beribadah dan semangat beramal solehnya. Nah itu ya, ini sebagai rekomendasi nanti. Selesai mengkaji kitab Al-Kabair, kita kaji tentang kitab surga dan neraka. Ya. Nah, lakulihal semua yang kita yakini ini akan membuahkan sebuah sikap dan tindakan. Contoh real nih, contoh real sekali. Ibu atau bapak sekalian, ketika misalkan bapak ibu mendengar satu berita, misalkan di kompleks ini ada rumah kosong, sering terjadi sesuatu yang menakutkan, ya, rumah kosong sering terjadi sesuatu yang menakutkan. Kira-kira ketika misalkan ba'da isya atau ba'da maghrib, ibu atau bapak sendirian lewat ke rumah situ gimana? Lewat ke rumah yang kita sering dengar tuh, sok aya nu ninggalikeun cenah di jero ima, kadang sok yang ngalewat cenah, kadang sok aya nu ngagupayan. Kira-kira bapak ibu sekalian ketika lewat rumah situ gimana? Hah? Nyari jalur lain atau ngabretak? Kan gitu. Ini sebuah bukti betapa apa yang kita yakini itu berakibat pada perbuatan dan tindakan. Ini apa contoh realnya begitu. Padahal berita tadi belum terjamah dengan indera kita. Kita belum pernah dengar, kita belum pernah lihat kalau betul di rumah itu ada yang ngagupayan, aya nu molototan. Ya. Kita baru tahu dari informasi-informasi yang belum pasti juga itu. Tetap saja berpengaruh kan? Ada lompat gini kan. Kunaon lompat eta cenah. Isin kan nya macam. Ini menjadi bukti betapa semua yang kita yakini itu sesungguhnya akan berakibat atau berimplikasi kepada perbuatan dan tindakan. Apalagi tadi keyakinan kita terhadap surga, keyakinan kita terhadap neraka, keyakinan kita adanya Allah Subhanahu wa taala, itu akan berakibat sikap dan perbuatan. Nah itu ya. Makanya sekali lagi ya, itu sebuah rekomendasi. Taib, kita kembali lagi. Jadi jaminan yang Allah sediakan tadi, dua jaminan itu Allah khususkan bagi mereka yang mengetahui dosa besar dan tidak pernah melakukannya. Maka inilah yang menjadi penyemangat, atau ini yang menjadi sebab Imam Az-Zahabi menyusun kitab ini termotivasi dengan jaminan yang Allah berikan ini. Mudah-mudahan juga kita mengkaji kitab ini pun mendapatkan jaminan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Taib, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu dosa besar yang ke-52. Apa? Adzal jar. Ya, adzal jar itu artinya menyakiti tetangga. Tetangga itu adalah pilar dalam bermasyarakat. Hubungan antar tetangga itu akan menjadi gambaran kuat dan tidaknya persatuan rakyat. Nah, ya. Hidup bertetangga. Makanya sebetulnya secara prinsip ya, kenapa ada struktur kepemerintahan RT dan RW, rukun tetangga, rukun warga. Kenapa? Sebagai wasit kan sebetulnya ya, sebagai wasit agar antar tetangga itu rukun, agar antar warga itu tidak ada masalah, kan begitu. Yang jadi masalah ketika RT RW itu kemudian menjabat ya, sebagai kesempatan untuk
mencari peluang-peluang duniawi, itu yang keliru itu. Jadi RT dan terutama RT ya, itu jabatan yang sebetulnya sangat strategis untuk membangun kredibilitas ya, atau untuk membentuk leadership yang hebat itu. Dan memang jadi RT itu mesti ikhlasnya luar biasa kan ya. RT digaji tuh tah eta masalah. RT mah jabatan yang tidak terlalu bergengsi nya. Nah, itu digaji. Kalaupun ada ya tunjangan-tunjangan tertentu gitu ya dari pemerintah itu. Tapi sebagai apa? Sebagai peluang untuk memperbanyak amal soleh, masya Allah jadi RT itu besar sekali. Peluang beramal solehnya sangat besar sekali di RT. Kemarin 10 hari setelah Idul Fitri, ya, saya diminta oleh salah satu RT dan RW. Yang pertama RT minta dulu, yang kedua RW. Ternyata di komplek yang sama, di daerah yang sama. Apa? Mengadakan halal bihalal. Wih, bagus ya, ada halal bihalal yang dilakukan oleh RT dan RW. Dan RW pun sebetulnya ingin mengcopy paste ini ke RT-RT yang lain. Cuma baru bisa dipraktekkan di satu RT saja. Di komplek Damar Mas itu. Itu sudah hampir 4 tahun setiap Ramadan, 10 hari setelah Ramadan itu diadakan halal bihalal. Kumpul. Yang diundang itu semua warga. Tidak terkecuali yang di luar Islam pun, Kristen, Hindu, Buddha pun tetap diundang makan bersama. Masya Allah, mantap. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melancarkan komunikasi antar tetangga, antar warga. Bagus itu ya. Termasuk ini yang pernah kita kampanyekan. Terkadang kan RT dan RW ini membangun komunikasi antar warga, antar tetangga itu hanya dengan hari-hari besar saja tuh ya. Hari-hari besar saja, 17 Agustus, terus kemudian Hari Pahlawan dan sebagainya. Cuma ketika itu yang dijadikan momentum untuk mengumpulkan semua warga, terkadang apa? Terkadang tidak kumpul semua. Terkadang juga kemudian terbatas dengan kegiatan-kegiatan yang notabene ya, kegiatan-kegiatan budaya saja. Tapi kalau kemudian dengan kegiatan halal bihalal itu khusus, itu diikat dengan apa? Dengan selain ada tausiah, juga diikat dengan obrolan-obrolan yang ringan ya, dan sebagainya. Itu ketika dengar dari sambutan RT itu, masya Allah luar biasa. Dia ingin membentuk satu RT itu kemudian menjadi percontohan. Bagus, luar biasa. RT sudah punya niatan ingin menjadi percontohan untuk RT-RT yang lain, dan luar biasa kompak itu satu RT ya. Satu RT itu kompak luar biasa. Nah, ini pernah kita kampanyekan agar setiap RT itu kemudian lancar mengkomunikasikan dengan warganya, alias ada pertemuan khusus tuh RT dengan warganya itu ya. Ngobrol apapun diobrolkan itu. Kalau di media sosial, kalau di HP kan melalui WA kurang maksimal itu, maka mesti ketemu ya, kemudian dibalut dengan kegiatan amal saleh lain, yaitu dengan tausiah. Luar biasa. Nah, yang terjadi sekarang, RT justru turun ke tetangga itu ketika ada order dari RW, terus ketika ada tugasnya, ketika ada tugas menyampaikan informasi atau mengambil iuran kan begitu ya. Masalah di masyarakat antar tetangga itu yang pertama kali kata melehan RT memang. Itu ya. Makanya jadi RT itu harus daya ikhlasnya itu harus besar sekali. Ya, karena memang begitu yang terjadi ya. Sering kata melehan. Tapi kalau kita niatkan sekali lagi karena Allah, maka peluang amal solehnya sangat besar sekali menjadi RT itu. Nah, taib. Jadi sekali lagi tetangga itu
atau antar tetangga itu menjadi gambaran, ya, menjadi gambaran persatuan rakyat Indonesia itu baik atau tidak. Karena sekali lagi tetangga itu adalah pilar dari masyarakat secara umum, ya. Hubungan antar tetangga itu menggambarkan hubungan antar masyarakat Indonesia. Makanya budaya kita kan budaya ketimuran. Budaya ketimuran itu lekat dengan apa? Dengan adab etika antar tetangganya itu. Saling memperhatikan, saling tegur, sapa, salam, sopan santun gitu ya. Dulu 30 tahun ke belakang, ya, kehidupan antar tetangga itu Masya Allah luar biasa. Tahabu itu tercipta, saling memberi hadiah. Menjelang Ramadan itu baheula teh aya budaya naon ya istilah teh, silih kirim, naon nama istilahnya itu ya, ya silih kirim, kemudian silih saling apa bu, anu rantang gitulah istilah nama, naon rantang naon istilahnya, itu silih bagi, silih kirim, itu Masya Allah ya. Dulu, hari ini kan hampir tidak ada. Bahkan sekarang terutama di komplek ini pun jadi otokritik ya, menjadi otokritik. Sekarang kehidupan antar tetangga itu banyak terbatasi dengan hidup individualisme. Rumah benteng ya, kanan kiri itu benteng tinggi ya, supaya tidak mengganggu. Tujuannya bagus, supaya kebisingan kita tidak mengganggu tetangga sebelah, bagus sebetulnya. Cuma yang jadi masalah tetangga kita akhirnya nggak tahu ya keadaan kita ini ya. Maka seharusnya hidup bertetangga itu jangan sampai dibatasi dengan sekat-sekat tadi ya, ada benteng tinggi kemudian tidak terakses. Justru bagusnya nggak perlu ada benteng antara tetangga itu, agar bisa lancar komunikasi itu. Ada tetap di benteng komunikasinya lewat WA. Akhirnya seperti itu. Ini tuh jadi pemutus hubungan silaturahim ragawi. Silaturahim online mah ya itu tidak mewakili silaturahim sesungguhnya yang Allah kehendaki. Kemarin ya, tidak sedikit juga yang kemudian mudiknya via online. Ya, mudik via online, video callan we. Mah kumaha damang? Alhamdulillah sahe, puntennya tetiasa seperti itu. Kalau bagi anak perempuan wajar, kalau bagi ibu-ibu wajar tidak pulang kampung. Kenapa? Nah, dibawa suaminya. Masalahnya para suaminya. Ya, makanya yang kita kampanyekan setiap kali Ramadan, setiap kali Idul Fitri itu, para laki-laki, para bapak-bapak ya, ketika datangnya masa mudiklah, pulang ya, seperti itu, pulang kampung. Sudah gitu kan pulang kampung itu meratakan sirkulasi ekonomi ya. Coba di kampung-kampung kan ketika masa mudik itu kan ujuk-ujuk rame, ujuk-ujuk loban udara ragang ya, seperti itu kan, rame intinya di kampung-kampung itu. Di kota sepi. Nah, masanya mudik itu masanya perekonomian di kota dipindahkan ke kampung ya. Makanya sekali lagi, salah satu cara untuk membangun kembali perekonomian pasca Covid kemarin itu, anjurkan untuk mudik seperti itu. Mudik itu akan meratakan perekonomian sampai ke wilayah kampung-kampung. Ya. Baik, kita kembali lagi. Nah, jadi memang ada manfaat, ada madaratnya ini, adanya gadget itu, HP ini. Ya. Salah satunya tadi madaratnya memutuskan silaturahim, merasa cukup dengan tahu kondisi. Ya, merasa cukup dengan video call.
Padahal tidak. Tuntutan silaturahim itu apa? Yang pertama, bisa musafahah, bisa salaman. Akan di online gak bisa salaman, ya, gambar hunkul stiker. Salaman asli, salaman fisik, begitu. Kemudian bisa bertatap muka langsung, bukan dengan online itu. Ya. Itu silaturahim yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai kemudian kita dibatasi silaturahim kita dengan HP yang ada di tangan kita ini. Tetap silaturahim, datang mudiknya, temui orang tua. Baik, Imam Az-Zahabi membahas dosa besar yang ke-52 itu adalah menyakiti tetangga. Adzal jar, ya, menyakiti tetangga. Ini dikategorikan dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Menyakiti tetangga itu hukumnya dosa besar. Bukan hukumnya, efeknya dosa besar. Hukumnya tidak boleh. Ya. Haram menyakiti tetangga itu. Baik, Imam Az-Zahabi mengawali pembahasan ini dengan mengambil satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." 3 kali Rasul begitu. Diawali dengan wallahi, dia bersumpah, demi Allah la yu'min, tidak beriman. Wallahi, demi Allah la yu'min, tidak beriman. Wallahi, demi Allah la yu'min, tidak beriman. Qila, bertanya sahabat, kan penasaran itu ujug-ujug Rasulullah wallahi la yu'min itu. Ada seorang sahabat bertanya, "Waman ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah?" Qala, Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Kata Rasulullah SAW, orang yang tidak beriman tadi itu adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perilaku buruknya. Tetangganya tidak merasa aman oleh perilaku buruknya. Siapa yang tidak beriman itu, yang dikategorikan tidak beriman, yang membuat tetangganya tidak beriman karena perilaku buruknya. Ngeri sekali ini. Ya. Di sini diungkapkan layak manu itu bukan sekedar dia diambil hartanya, dia disakiti secara fisik, enggak. Layak manu itu tidak merasa aman, ya. Dia ketakutan, dia terancam. Baru terancam tuh. Berarti kalau sampai pada diambil hartanya atau disakiti raganya, berlipat-lipat itu dosanya itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perilaku buruknya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Syarrukum manittaqahun nas khasyatan min syarrihi." Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk kalian adalah yang ditakuti karena keburukannya. Seburuk-buruk kalian adalah yang ditakuti karena keburukannya. Dan berdasarkan hadis inilah kemudian Umar bin Khattab itu dibuatnya nangis. Kenapa demikian? Selama ini banyak orang segan dan takut kepada Umar itu karena masa lalunya. Umar itu kan digambarkan itu orang yang tinggi besar, garang wajahnya itu, galak lah istilahnya itu ya. Kalau sudah ngomong suaranya keras seperti itu, ya, tinggi besar. Kalau saya lihat di film Umar ya, di film Umar itu kok di luar ekspektasi. Umar bin Khattab yang disebutkan oleh para ulama itu begini-begini, kok praktiknya seperti ini Umar bin Khattab, nggak sesuai itu. Ya, karakter Umarnya nggak sesuai. Umar bin Khattab itu kalau digambarkan oleh para ulama, dia bertubuh besar, tinggi lagi. Umar bin Khattab itu wajahnya garang, kemudian suaranya keras. Ya, suaranya itu keras. Salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya suatu ketika Umar bin Khattab kemudian ketika sedang
berbicara di depan masyarakat itu, tiba-tiba ada yang interupsi. Maaf ya Amirul Mukminin, Anda menyuruh kami untuk berlaku adil, Anda sendiri tidak adil. Loh kenapa? Kata Umar bin Khattab, kami semua mendapatkan bagian ghanimah yang sama ini, 1 potong helai kain. Nah, sedangkan Anda kok dapatnya 2. Anda kan nggak adil kalau begitu. Ya. Kenapa kemudian Umar bin Khattab disebut 2 helai kain? Karena dengan warna yang berbeda, 2 warna. Ya. Sehingga masyarakat kemudian langsung menyimpulkan demikian. Oh, kata Umar begitu. Akhirnya Umar bin Khattab memanggil anaknya Abdullah bin Umar. Ya Abdullah, ya bayyin lahum. Jelaskan kepada mereka, kenapa ini baju saya begini, katanya. Disebutkanlah oleh Abdullah bin Umar. Ya ma'syaral muslimin ayyuhan nas, kata Abdullah bin Umar, kalian kan tahu bapak saya ini kan seperti ini fisiknya, tinggi besar. Kalau 1 helai kain yang didapatkan itu dijadikan untuk pakaian dia, maka nggak cukup, paling cuma sepotongnya saja. Makanya bagian saya hadiahkan kepada bapakku agar cukup menjadi pakaian beliau. Oh begitu maksudnya. Akhirnya sudah, warga pun kemudian ikhlas menerima kenyataan seperti itu. Nah ini satu bukti betapa Umar bin Khattab itu tubuhnya itu tinggi besar itu. Nah sudah gitu kan punya riwayat Umar bin Khattab itu tegas, keras, ya, seperti itu. Sehingga banyak orang itu takut dan segan itu karena kasarnya Umar bin Khattab di masa lalu. Nah, banyak dibuat nangis itu dengan hadis tadi, syarrukum manittaqahun nas khasyatan min syarrihi. Seburuk-buruk kalian adalah yang ditakuti oleh orang lain karena keburukannya. Nangis. Maka sejak saat itu Umar bin Khattab berupaya untuk mengubah sikapnya. Ya. Dan itu bisa. Nah, makanya tidak ada istilahnya geus karakter mah hese dirubah. Bisa. Yang penting ada kemauan dulu. Ada kemauan dulu, mau nggak berubah menjadi orang baik, mau nggak berubah menjadi orang yang lembut, ya, mau dulu. Ketika sudah ada kemauan, ya dia pasti akan berusaha. Nah kita kembali lagi. Jadi Rasulullah SAW sampai mengancam la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tidak merasa aman, tetangga yang tidak merasa aman dengan buruknya ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang dosa yang paling besar di sisi Allah itu, maka beliau kemudian menyebutkan 3 hal, ya. Ayudzan bin a'zam, dosa apa yang terbesar itu? Yang pertama, ya, antusyrika billah wa huwa khalaqaka, kamu menyekutukan Allah sedangkan Dia Allah itu yang menciptakan kamu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, yaitu membunuh anak-anakmu karena takut hartamu dimakan oleh dia. Ini dosa besar kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kamu berzina dengan pasangan tetanggamu. Ah itu. Ini dosa besar yang Rasulullah SAW sebutkan, ya. Jadi syirik, kemudian membunuh anak, ya, karena takut miskin. Kalau bahasa umumnya takut miskin. Kok takut miskin? Kenapa? Ya, karena khawatir, ya, apa yang dia upayakan tidak cukup, tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ketakutan itu sebetulnya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jadi masalah sekarang kan banyak kaum muslimin kena mental duluan. Ya. Kalau dulu mental orang tua dulu luar biasa, kuat itu. Makanya ada sebuah istilah loba anak loba rezeki, dan itu terbukti. Ya. Itu terbukti. Di zaman sekarang bagaimana? Kalau kita prasangkanya kuat, terbukti juga. Insya Allah terbukti juga.
yang jadi masalah sekali lagi mentalnya kita sudah kena duluan. Seolah-olah ketika banyak anak akan repot, akan riweuh. Ya, akan jadi miskin seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya perlu kita luruskan, Bu. Bapak Ibu sekalian, memandang rezeki itu ya harus benar dulu prasangka kita. Pertanyaan begini, apakah rezeki itu hasil upaya kita atau jaminan Allah? Hasil upaya kita apa jaminan Allah? Nah, kalau betul, kalau kita meyakini kalau rezeki itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan direpotkan dengan ikhtiar nyata kita. Tidak akan direpotkan dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita. Ya, kalau betul rezeki itu jaminan Allah. Ya. Masalahnya lisan mengucapkan itu jaminan Allah, tapi faktanya rezeki itu hasil usaha kita. Buktinya apa? Buktinya ketika dagang sepi, uring-uringan, ambek-ambekan, kan begitu ya. Ketika kemudian ada tender ditolak, marah-marah, kan seperti itu. Ya. Emosi dan sebagainya. Buktinya ketika ada janjian bisnis batal, jadi marah-marah seperti itu. Itu satu bukti betapa sebetulnya itu baru di lisan saja keyakinan tadi itu. Kalau rezeki itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul yakin bahwa rezeki adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala, dagang sepi, happy we, tenang. Ya. Nggak bakalan dibuat pusing dia ini. Ya, tender ditolak, nyantai we. Can waktuna we, meureun gitu. Selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisnis nggak jadi, santai, nggak berubah ya suasana psikologinya. Tetap saja seperti itu. Kenapa? Yakin Allah tidak pernah salah alamat memberikan rezekinya. Ya. Dia tidak akan berubah dengan kegagalan usahanya. Ya, seperti itu. Sebagaimana dia tidak pernah putus asa ketika berikhtiar mencari pekerjaan. Begitu. Makanya sekali lagi, orang yang yakin bahwa rezeki itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan ada ketakutan itu. Ya, membatasi keturunan. Ya. Ini berbicara tentang ini loh. Bukan berbicara tentang medis, berbicara tentang rezekinya. Kan rata-rata kebanyakan begitu. Saya pernah beberapa bulan ke belakang kan pulang dari rumah mertua dengan anak-anak semuanya pakai taksi online. Kan ngabringnya ngaburudul. Anak saya tuh 7 sekarang itu, alhamdulillah ya. Ngaburudul seperti itu. Masuk mobil teh pinuh sama mobil teh. Yang ditanya oleh supir Grab itu, ini dari yayasan mana? Kita jawab, Yayasan Baiti Jannati, begitu. Dijawab itu dari Yayasan Baiti Jannati, ya. Dari seserian. Saya dengan istri ketawa-ketawa. Nah, apa bahasa seserian? Ya teh murang kali sadayana. Hah? Eta sempet keur nyetir ninggali ka tukang. Sempet ninggali heula ka tukang eta. Iya leres murang kali sadayana, leres. Teriweuh Pak, tuh alhamdulillah. Masya Allah, teriweuh alhamdulillah. Da abdi mah ngurus 2 budak we ge siga nu kumaha tuh riweuh pisannya. Astagfirullahaladzim ya. Ini apa yang menjadi sebab itu? Ya, prasangka kita. Dikiranya mereka anak-anak itu bisa makan itu karena usaha kita. Tidak. Dalam ayatnya Allah SWT mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sebelum Allah memberikan kebutuhan orang tua, Allah penuhi dulu kebutuhan anak itu. Kami akan memberikan rezeki anak-anak itu, baru kemudian kalian orang tuanya. Begitu Allah berikan jaminan. Makanya harus yakin dulu ini kalau rezeki itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Pembatasan keturunan itu ya, pembatasan keturunan itu hati-hati. Bahkan Ustadz Zulkifli Ali itu sampai tegas mengatakan, kalau saya nggak berani tegas begitu ya.
Jadi dorongan pembatasan anak cukup 2 saja itu dari jin katanya. Itu kata Ustadz Zulkifli Ali. Saya nggak berani ngomong gitu. Ya, harus dilihat dulu apakah ada alasan medis atau tidak. Ya, yang jadi masalah medis sekarang kan, nah itulah. Saya pernah mendengar satu daurah itu kemudian disuguhkan oleh mahasiswa semester akhir, dan itu hasil skripsinya mahasiswa ini, berbicara tentang globalisasi, di mana hari ini yang dikuasai oleh elit global itu bukan sekedar ekonomi saja, bukan sekedar politik saja, termasuk dalam hal ilmu pengetahuan pun, ya, dikuasai oleh para kapitalis. Ya, dikuasai oleh para kapitalis. Dan buktinya apa? Buktinya pendidikan itu didasarkan pada uang. Ya, didasarkan pada uang. Kalau ingin pendidikan tinggi harus banyak uang, kan begitu? Ya, kalau nggak banyak uang sudah cukup saja dengan tingkat SD SMP seperti itu. Ya. Nah, sekarang pendidikan, bahkan sekarang bukan sekadar pendidikan, sumber ilmu pengetahuan pun sekarang dikendalikan oleh kaum kapitalis. Termasuk juga, ya, orang ini mengatakan bahwa termasuk kesehatan hari ini pun dikendalikan oleh elit global kapitalis itu. Ya, buktinya apa? Lagi-lagi disamakan dengan pendidikan. Karena dalam Islam itu yang namanya pendidikan dan kesehatan itu layanan publik yang diakses gratis sesungguhnya. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada negerinya sendiri, kemaslahatan negerinya sendiri, kemaslahatan rakyatnya sendiri, seperti itu. Nah, terbukti kesehatan dan pendidikan ketika kemudian berbayar sejatinya itu dikendalikan oleh kapitalis. Ya, itu dikendalikan oleh kapitalis, berbayar semuanya. Bahkan sekarang dunia kesehatan hari ini kan sangat kuat unsur itunya, unsur permainan uangnya, ya. Bahkan saya sering dapatkan informasi dari para bidan. Saya kan 7 kali gitu ya komunikasi dengan bidan itu begitu. Ini sudah SOP katanya. Jadi ada masalah sedikit itu harus dirujuk ke rumah sakit. Rujuk ke rumah sakit. Dulu 40 tahun ke belakang, mak paraji istilahna rujukan. Iya mah aya masalah kudu dirujuk ka paraji nu lain. Nu kitu teh. Ditangani we meskipun sungsang sekalipun. Nah, ibu-ibu nu sudah sepuh soknya ngalaman kapung kurma. Sekalipun si janin itu sungsang, bisa we diputerkeun ku mah paraji mah. Diputerkeun sungsangnya tinggal puterkeun naon hesena gitu, ya, diputerkeun bisa akhirnya, ya. Jadi nggak ada istilahnya rujukan kaparaji lain, ya, dikendalikan itu dia diputer seperti itu. Sekarang kan sungsang, maaf SOP-nya begitu harus dirujuk. Sudah mah mungkin bisa jadi ilmunya tidak diberikan tentang muter kuma paraji, da belajarna lain kama paraji. Ya, coba lawan para dokter, para bidan itu belajarnya kak maparajinya, wah mantepnya seperti itu. Saya dapatkan bidan yang bisa menangani itu, informasi dari saudara itu, ya, di wilayah kita ini ada satu bidan cuma sudah sepuh sekali. Ini bukan ngiklankan, ya, ini sebagai cerita saja. Ada di Margahayu namanya bidan Adewarti, cuma sudah sepuh sekali, ya, sudah sepuh. Bidan ini luar biasa, ada ayanu sungsangge bisa ditangani ku beliau ini, ya, bisa ditangani oleh beliau. Bahkan salah satu sepupu dari istri saya itu anaknya tuh sungsang, jadi maaf pantatnya duluan yang keluar, itu bisa. Bisaan. Dalam bidan lain mah pasti dirujuk, ya. Ini mah mesti dirujuk. Sudah dibawa ke rumah sakit pasti penanganannya apa?
Nah, itu dia. Oh, ini tidak ada penanganan lain kecuali satu-satunya penanganan apa? Sesar. Kalau sudah sesar, waduh, itu. Kalau sudah sesar itu banyak jaringan-jaringan yang diputus itu. Ya. Dan efeknya apa? Kalau sudah mulai disesar, pembatasan anak secara paksa. Ya. Ini kalau sudah disesar tidak boleh lebih dari 2 kali melahirkan. Udah mulai dibatasi itu. Ya, seperti itu. Dan memang dibumbui dulu tuh ya. Wah, Pak Bu, ini kalau tidak segera disesar, ini akan berakibat kalau tidak ibunya pasti anaknya. Atau semua orang tua dalam keadaan seperti itu mah pasti gelisah kan? Takut, ngegebegan. Ya, akhirnya apa? Sudah. Ya, pinter kan mengkomunikasikan. Ini mesti penanganan yang serius. Karena begini dan begini, masya Allah. Sebenarnya sudah, karena ditakut-takuti seperti itu, akhirnya sudah silakan disesar. Kalau sudah disesar sudah pasti ini jangan banyak lagi punya anak ya. Hati-hati sekarang ya, itu sudah disempurnakan lagi. Alasan itu untuk dibenarkan. Apa? Terus bagaimana tuh? Ya, nanti hubungan suami istri kalau kemudian membatasi anaknya. Maaf ya, sekarang sedang beredar satu gaya hidup, ya, terutama yang dibidiknya itu kaum wanitanya, supaya apa? Supaya ada fenomena child free. Pernah dengar Ibu? Child free. Apa itu child free itu? Tidak mau punya anak. Ya, tidak mau punya anak. Tapi di sisi lain, ini fenomena ini sengaja disebarkan karena LGBT kurang ampuh dan banyak yang menentang begitu. LGBT itu kan tujuannya ke sana, Bu, Pak, untuk membatasi keturunan. Dari mana pengendalinya? Yahudi. Pertama yang membuat program ini Yahudi, LGBT itu. Tujuannya apa? Membatasi keturunan. Ya, membatasi keturunan, bahkan mengerikan kalau kemudian membaca tentang tujuan Freemasonry itu ke depan, ya. Ngeri sekali. Freemasonry itu pergerakan underbownya Yahudi. Mengerikan itu, ya. Terutama yang disasar oleh orang Yahudi itu ya orang Islamnya, umat Islamnya. Makanya lihat, coba Ibu searching atau lihat di YouTube, di Cina, kemudian di Israel, nggak pernah ada program KB. Silakan Bu, di Cina itu nggak pernah ada program KB. Justru yang ada program banyak anak. Cina dan Israel itu. Cuma masalahnya itulah wa makaru wa makarallah. Orang-orang Israel seteker-kepek mereka kemudian berupaya untuk memperbanyak keturunan, nggak banyak-banyak. Nggak cukup dengan istrinya, dia kemudian berzina. Zinanya orang Israel itu tidak membuahkan keturunan. Kalaupun keturunan yang buruk, begitu. Orang Israel itu, naudzubillah. Karena ini sudah laknat dari Allah, orang Yahudi itu. Ya. Nah, jadi program pembatasan keturunan itu hanya digulirkan di umat Islam saja. Sekali lagi apa? Untuk membatasi keturunan. Nah, LGBT nggak mempan, ya, kurang melesat, maka dilahirkan fenomena child free. Setiap wanita nggak mau punya keturunan. Itu pun ditopang dengan apa? Ditopang dengan emansipasi wanita sebelumnya, agar wanita pun mau berkarir sebagaimana kaum laki-laki, mau bekerja sebagaimana laki-laki. Sehingga apa? Ada alasan tuh untuk kemudian menunda kehamilan karena pekerjaannya, karena karirnya. Sekarang dinaikkan, bukan sekedar menunda kehamilan, tapi tidak mau punya anak, ya, tidak mau punya anak. Karena apa? Takut karirnya terganggu. Oh, semakin kuat aja tuh alasannya.
Kemudian laki-laki mulai protes, atau kami kumaha? Ya, kami kumaha? Sekarang difasilitasi di Jepang, Bu, sekarang. Bahkan sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia juga. Di Jepang itu diciptakan robot boneka wanita yang bahannya itu betul-betul seperti tubuh wanita asli, agar kaum laki-laki itu tidak terugikan karena membatasi hubungan seksualnya dengan istrinya. Begitu. Bahkan ini menjadi jalan menjadi dalil child free tadi itu. Jadi si laki-laki itu ramai-ramai pada beli boneka ini dengan pesanan wajahnya persis seperti istrinya. Ngeri itu ya. Yang jadi masalah lagi, istrinya nggak punya kecemburuan terhadap boneka. Ada boneka, iya. Ngeri itu. Ya, ngeri, masya Allah. Dan lebih mengerikannya lagi sekarang, produk itu pun sudah hampir masuk ke Indonesia, cuma belum berbentuk boneka, belum berbentuk orang. Baru berupa alatnya. Ngeri sekali nih. Ya. Alat yang maaf sekali ini. Ini fenomena yang harus disampaikan agar tidak terjebak. Alat agar kemudian laki-laki hasrat seksualnya itu terpuaskan tanpa berhubungan suami istri. Itu sudah dijual bebas di toko-toko online pun. Hati-hati. Akan penting mah zina, hati-hati. Itu teh bungsuna zina. Ya. Masturbasi hukumnya apa? Haram. Ya. Makanya kemudian berbicara tentang masturbasi, Rasulullah SAW laknat. Tangannya orang yang suka masturbasi itu diancam oleh Allah SWT di neraka. Tangannya loh. Ya. Kan imat teku tangan ku alat sama. Makanya ada kias dan ijma itu sebagai apa? Sebagai konstruksi hukum. Agar kemudian apa? Sama itu juga. Ingat ya, jadi menumpahkan hasrat seksual laki-laki dengan alat itu pun sama hukumnya haram. Hati-hati itu ya. Ya, jangan sampai kemudian terjebak. Yang penting makan tujung awewe lain. Karena diharamkan teh zina. Nu kitu ge. Eta teh bungsuna zina. Ya, adik kakak dengan zina. Hati-hati jangan terjebak ini kaum laki-laki. Jangan terjebak kemudian beli alat itu, termasuk cara untuk membatasi keturunan dengan cara beli itu. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ya. Masalahnya kan begini, ongko hayang ngeunah tapi tidak mau dengan konsekuensinya. Eta rata-rata itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ya. Terlalu jauh kita melebarnya. Hati-hati itu ya. Jadi jangan terjebak tuh dengan alat-alat seperti itu. Nah, jadi dosa yang kedua yang Rasulullah SAW sebutkan, kamu membunuh anakmu. Bisa dengan cara secara langsung dibunuh anaknya atau melalui proses yang lembut seolah-olah itu bukan pembunuhan. Mafhum ya di sini. Proses yang panjang seolah-olah itu bukan pembunuhan. Ya. Tapi kalau tujuannya ke sana, tujuannya supaya tidak lebih dari 2 anak, nah itu kena tujuannya. Kemudian yang ketiga, dosa yang ketiga kata Rasulullah SAW itu apa? Kamu berzina dengan tetanggamu. Ini ya, kamu berzina dengan tetanggamu. Ini dosa besar. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya tidak menyakiti tetangganya. Ya. Bahkan tetangga itu adalah salah satu fazal iman kita. Kalau kita ilustrasikan begini, kita ini hidup itu sedang menyusun fazal loh. Misalkan ada sebuah tulisan, kita ini orang beriman. Nah, untuk menjadi sempurna iman kita ini, kita harus menyempurnakan puzzle-puzzle yang tercecernya itu. Nah, salah satu di antara puzzle keimanan kita itu ada pada tetangga kita. Ya, ada pada tetangga kita. Kalau kita punya tetangga, misalkan sebelah kanan ada berapa, sebelah kiri ada berapa, depan ada berapa, belakang ada berapa. Berarti ada sekian puzzle di sekitar kita ini.
Sebanyak tetangga yang ada di sekitar kita, sebanyak itulah puzzle keimanan kita ini. Terus gimana? Kita harus bisa mengambil satu persatu puzzle-puzzle yang ada di tetangga kita ini. Maksudnya apa? Bersikap baik kepada mereka, para tetangga. Meskipun, perhatikan, meskipun tetangga kita ini berbeda agama. Makanya kata Imam Az-Zahabi, tetangga itu ada 3. Kata Imam Az-Zahabi, tetangga itu ada 3. Yang pertama, ada tetangga muslim yang masih ada kekerabatan dengan kita. Yang kedua, ada tetangga muslim. Yang ketiga, ada tetangga di luar Islam. Ya. Jadi yang pertama, tetangga yang masih punya kerabat, tetangga muslim yang masih kerabat dengan kita. Yang kedua, tetangga muslim. Yang ketiga, tetangga di luar Islam. Saya nggak berani nyebut non muslim, khawatir jadi doa, ya. Meskipun ini sudah dianggap biasa, ya, non muslim itu. Kita khawatir saja, ya. Mendingan orang di luar Islam seperti itu. Kalau boleh saya tambahkan, ya, sebetulnya tetangga ada yang keempat apa? Tetangga di luar Islam yang masih kerabat. Ya, masih ada hubungan kekerabatan, begitu. Baik, ini membahas tentang perkataan Imam Az-Zahabi saja, 3 tadi tetangga itu. Yang pertama, tentang tetangga muslim yang masih kerabat dengan kita, dia punya 3 hak dari kita. Ya, tetangga muslim yang masih kerabat dengan kita punya 3 hak. Hak pertama apa? Hak sebagai kerabat. Ya, hak sebagai kerabat. Apa hak sebagai kerabat? Banyak sekali. Perhatian, kasih sayang, ya, hak sebagai kerabat itu. Kemudian hak sebagai muslimnya. Ya. Hakul muslim alal muslim situn. Praktekkan itu semua. Hak muslim itu. Ya. Kemudian yang ketiga, hak sebagai tetangganya. Hak sebagai tetangga apa? Tidak disakiti, buat dia nyaman dengan keberadaan kita. Kalau kemudian kita dianugerahkan rezeki, berbagi dengan mereka tetangga itu. Hak tetangga itu begitu. Nih, tetangga yang pertama. Kemudian tetangga yang kedua, tetangga yang muslim, tidak ada kekerabatan kepada kita, tapi dia muslim, punya 2 hak dari kita. Punya 2 hak dari kita, ya. Yang pertama apa? Hak sebagai muslimnya. Yang tadi, hakul muslim alal muslim situn. Praktekkan itu. Kemudian yang kedua, hak sebagai tetangganya. Hak sebagai tetangganya. 2 hak mereka punya hak dari kita. Kemudian yang ketiga, tetangga di luar Islam itu punya 1 hak dari kita, yaitu hak sebagai tetangganya. Nah, kita berbicara tentang hak ketetanggaan. Rasulullah SAW bersabda dalam banyak hadis itu, salah satunya ketika kita kemudian memasak, ini sering disampaikan dan sering diulang-ulang. Ketika kita memasak, kemudian kalau sekiranya masakan yang kita masak itu aromanya akan tercium oleh tetangga kita, maka tuntutannya apa? Tuntutannya kita harus berbagi. Kita harus berbagi. Kenapa demikian? Itu hak tetangga kita. Bahkan kalau tidak berbagi, nih, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, setiap tetangga itu akan diikuti oleh tetangganya yang miskin. Tuh, ngeri itu. Setiap tetangga itu akan diikuti oleh tetangganya yang miskin nanti di akhirat. Kemudian nanti tetangga yang miskin itu ditanya, "Loh, kenapa kamu ngikut-ngikuti ini?" "Saya memiliki hak dari orang ini, tapi tak kunjung diberikan haknya kepadaku." Ngeri itu. Hak apa kamu ini? 1, hak hartanya. Kedua, hak lainnya. Di antaranya apa yang dijelaskan oleh para ulama itu? Dia sering masak, sering tercium aromanya, tapi nggak pernah sampai rasanya ke saya itu. Tuh, hati-hati Bu, Pak. Ini hati-hati. Sering masak, tercium aromanya, tapi rasanya nggak pernah sampai. Nih, ini hidup bertetangga itu harus begitu. Jadi kalau sekiranya ini masakan
akan tercium aromanya oleh tetangga kita, sampai-sampai Rasulullah mengatakan fa'akfir ma'aha, perbanyak kuahnya kalau berkuah. Ya. Kalau berkuah, perbanyak kuahnya. Maksudnya banyak kuah itu bukan cuma kuahnya yang dikasih. Sekarang kan gitu, orang ngakal-ngakalannya, kan cek Rasulullah perbanyak kuah, nak gosek kuah nongkul bukurna ke urang. Bukan begitu, ya. Maksudnya tetap tetangga kita ini jangan sampai kemudian dia mencium aroma tapi tidak merasakan komo, lamun kaciumna kuno keur ngidam. Ngeri lagi. Ya, ngeri lagi nanti. Itu akan tetangga yang mencium tadi itu hati-hati akan mendakwa kita, akan menagih tadi. Makanya tadi sampaikannya, setiap tetangga itu akan diikuti oleh tetangganya yang miskin. Kenapa? Karena masih memiliki hak yang tidak tertunaikan. Salah satunya tadi, masak aromanya kecium tapi rasana teu nyampe rasana. Kaciumnya hungkul. Ya. Aduh, ya komo nu ngidam luar biasa. Ini hak tetanggaan ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang masalah ini, Rasulullah tidak membatasi itu tetangga sesama muslim, tidak dibatasi karena sesama muslim, tidak. Berarti apa? Global kan? Siapapun tetangganya maupun di luar orang Islam tetap dia punya hak seperti itu, harus diperlakukan sama dengan kita. Makanya di sini ada satu kisah, Imam Adz-Dzahabi menyampaikan satu kisah. Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bertetangga dengan orang Yahudi. Ya. Kemudian suatu ketika Abdullah bin Umar itu diberikan anugerah bisa membeli seekor kambing. Dia sembelih, dia masak. Kemudian kata Abdullah bin Umar ini, dia meminta kepada istrinya, ambilkan tempat wadahnya. Buat apa? Buat tetangga-tetangga kita. Dibagi-bagi itu. Ya, dibagi-bagi. Ini buat tetangga yang kanan, ini yang kiri, ini yang depan, ini yang belakang. Bagikan itu. Ya. Cuma tetangganya yang Yahudi itu pun nggak protes. Ya, ini tetangga saya lagi yang masih saudara saya mencium aromanya. Itu kan kalau dijawab ya itu kan urusan kamu. Ya, itu tidak protes. Nah, akhirnya apa? Diberikanlah daging itu kepada tetangganya yang Yahudi. Sampai-sampai orang Yahudi itu bertanya-tanya, ada apa nih? Kamu mau nyogok ya supaya saya masuk Islam? Enggak. Saya bukan nyogok kamu, tapi saya melaksanakan perintah nabiku, perintah rasulku. Untuk apa? Untuk memuliakan tetanggamu. Kita kan berbeda agama, meskipun beda agama, saya diwajibkan untuk menghormati tetangga. Akhirnya apa? Jatuh hati nih tetangganya orang Yahudi itu. Ya, sampai-sampai apa? Sampai-sampai orang Yahudi itu cing. Dia dengan sekali hungkul atau terus-terusan. Ternyata terus-terusan. Setiap kali Abdullah bin Umar kemudian mendapatkan anugerah rezeki itu selalu berbagi. Akhirnya apa? Jatuh hati orang Yahudi itu kemudian masuk Islam. Bayangkan. Ya, sikap bertetangga seperti itu bisa menjadi jalan hidayah. Cerita lain yang sama ini sering kita sampaikan, ceritanya Hasan Al-Basri. Kalau Abdullah bin Umar kan sahabat, masih ketemu dengan Rasulullah SAW. Hasan Al-Basri tidak ketemu dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi bisa mempraktekkan hadis ini. Dia pun sama, bertetangga dengan orang Yahudi. Lagi-lagi tetangganya orang Yahudi. Nah, rumah tetangganya Hasan Al-Basri orang Yahudi itu ternyata ada aliran air kotornya itu rembes ke rumahnya Hasan Al-Basri. Itu tidak diberitahukan oleh Hasan Al-Basri, dia ditandean ku Hasan Al-Basri teh ku ember. Setiap malam dia buang. Sekali orang Yahudinya itu melihat, miceun naon eta akang? Biasa miceun cai kotor. Nggak dijelaskan panjang lebar. Ya sudah, kembali lagi. Sampai-sampai orang Yahudi itu sering sekali mendengar Hasan Al-Basri kok sakit lagi. Ya, akhirnya dia iba kan si orang Yahudi ini. Dia kemudian datang ke rumahnya menjenguk. Kenapa Anda ini kok sakit-sakitan terus? Tanpa disadari si orang Yahudi ini mencium aroma yang tidak sedap di rumahnya itu. Syekh, bagaimana Anda akan sehat kalau kondisi rumah Anda ini bau seperti ini?
Ya, ini sudah takdirnya seperti ini katanya. Bukan, ini bau ini dari mana, kata orang Yahudi. Ya kurang tahu seperti itu. Akhirnya orang Yahudi ini penasaran kan? Penasaran. Karena selama ini dia dihormati oleh Hasan Al-Basri, dia pun ingin memiliki balas jasa gitu. Akhirnya dia cari sumber baunya itu dari mana. Ternyata di kamarnya Hasan Al-Basri itu ada tirai yang sengaja dipasang oleh Hasan Al-Basri. Dibuka, oh ternyata ini ada rembesan air kotor. Nah ketika itu orang Yahudi ini menghardik tetangganya yang di sampingnya itu, di balik tembok ini. Ini tetangga tak tahu malu katanya. Ya, saluran kotor dibiarkan merembes ke tetangganya, ini nggak tahu malu. Ternyata lama kelamaan dia berpikir, ternyata di balik tembok itu rumahnya dia. Ini kan rumah saya. Akhirnya bertanya, ya Syekh, berapa lama? Ya, ini rumah saya ini kemudian merusak rumah Anda ini. Ya, nggak sebentar. Dia pikirkan, Hasan Al-Basri sudah sejak lama membuang air. Jangan-jangan air dari sini. Akhirnya apa? Baru ketika ditanya, apakah yang kau buang setiap malam itu air di sini? Ya kurang lebih begitulah, seperti itu. Ya, akhirnya kemudian orang Yahudi itu kemudian menegur, kenapa Anda tidak memberitahu saya? Seperti itu. Jawaban Hasan Al-Basri apa? Khawatir kalau saya kemudian memberitahu Anda jadi malu, nanti jadi canggung ke saya. Masya Allah, apa jatuh hati orang Yahudi tadi. Sebegitunya ya Hasan Al-Basri memperlakukan tetangganya, padahal beda agama. Ya, akhirnya kemudian segera nanti Pak Puket atau orang Yahudi memperbaiki saluran airnya itu. Sampai kemudian selesai, dia datang lagi ke Hasan Al-Basri. Ya. Kalau bukan karena agamanya, tentu manusia nggak bakal begini nih, nggak seperti Hasan Al-Basri. Akhirnya dia pun masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah ya. Bayangkan ya, jadi sikap bertetangga itu pun bisa menjadi jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sabarayu. Itu terus setengah genep geuningan. Allahu akbar. Ya. Nah, makanya Islam itu mengatur cara kita bertetangga itu harus baik meskipun kepada mereka yang berbeda agama dengan kita. Tuh, jadi sekali lagi ini pun jadi bukti. Jadi bukti Islam itu nggak perlu diajari lagi toleransi, sudah menjadi doktrin agama kita, sudah menjadi ajaran agama kita. Toleransi kepada orang di luar Islam itu menjadi bagian dari amal soleh kita. Nggak perlu diragukan lagi toleransinya umat Islam itu. Ya, dan buktinya apa? Buktinya orang-orang di luar Islam yang hidup di lingkungan umat Islam, mereka aman-aman saja. Mereka aman-aman saja kan? Tidak sebaliknya kan? Kalau sebaliknya kaum muslimin yang ada di India sekarang yang statusnya minoritas kan terjajah. Kaum muslimin Uighur ya terjajah. Ya, seperti itu. Maka sekali lagi ini sebuah bukti di lapangan betapa umat Islam itu nilai toleransinya itu sangat kuat dan tidak perlu diajarkan lagi karena sudah bagian dari ajaran Islam toleransi itu. Gak perlu kemudian pelajaran toleransi lagi tambahan, gak perlu. Kenapa? Sudah ada di dalam Islam. Salah satu buktinya ini dalam bertetangga. Ini penuh dengan ilmu toleransi dalam tetangga ini. Ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan semakin kita memahami Islam ini, maka semakin kuat ilmu toleransi kita terhadap ya saudara watoniyah kita. Saya bahasakan saudara watoniyah ya. Orang di luar Islam pun masih saudara kita secara kenegaraan. Saudara sebangsa itu maksudnya. Yang sama-sama memiliki kewajiban menjaga negeri ini kan begitu. Ya. Tatkala negeri kita ini dijajah, kan mereka pun sama-sama mempertahankan supaya tidak dijajah. Nah, itulah kebersamaan kita dengan mereka. Sebagaimana Rasulullah dulu ketika hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah membangun piagam Madinah. Ada dua sifatnya, piagam Madinah dakhiliyah, piagam Madinah kharijiyah, internal dan eksternal. Internalnya perjanjian antara Muhajirin dan Ansor. Ya, eksternalnya perjanjian antara umat Islam dengan orang di luar Islam, Yahudi, Nasrani yang ada di Madinah. Salah satu di antara poin kebersamaan dan poin kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang di luar Islam, Yahudi dan Nasrani di Madinah apa? Kita sama-sama jaga Madinah kalau ada serangan musuh dari luar, dan itu disepakati
deal. Jadi Rasulullah tuh yang ngajarkan kita. Makanya kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari itu kemudian menyebut ada ukhuwah wataniyah, ada persaudaraan sebangsa. Dengan tujuan yang sama, apa? Mempertahankan negeri sebagai rumah bersama kita. Inilah pelajaran toleransi dalam Islam itu. Kuat dan detail dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya dan bisa hidup bertetangga dengan baik, hidup bertetangga dengan aman, sehingga kalau hidup bertetangga kita ini baik, erat hubungannya, maka akan menjadi sumber eratnya hubungan warga negara Indonesia, sehingga kita tidak akan dijajah kembali oleh para penjajah-penjajah baru. Ini saja mungkin bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi keimanan kita, termasuk praktek keimanan kita, salah satunya bertetangga dengan tetangga-tetangga kita, bersikap berperilaku dengan tetangga-tetangga kita, ya, agar kemudian kita bisa memenuhi puzzle keimanan kita, di mana potongan-potongan puzzle keimanan itu ada di mereka, ada di tetangga-tetangga kita, meskipun mereka berbeda agama dengan kita. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu ego dan setan. Kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, mohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di atas jalan Allah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.